Selamat datang di webinar Pintar Usaha. Pada sesi webinar kali ini, kami akan berdiskusi dengan Kak Hani dan Kak Fadi tentang bagaimana caranya memulai dan menjalankan bisnis sebagai side hustle. Apa sih yang membuat mereka berani berbisnis, dan apa saja tips dari mereka? Yuk kita saksikan. Adalah dari berdasarkan family business gitu. Jadi kayak gue juga pengen lah dari salah satunya gitu loh. Sampai kayak kalau bisa ya dikenal gitu loh, gitu sih. Soalnya kan kali ini di Seafood Software itu yang masuk juga saudaranya Kak Fadi kan ya, makanya mungkin mau bisnis juga kayak gitu. Ya betul, dan gue biasanya emang bikin bisnis itu di sekitaran keluarga sih, karena emang dari background bokap gue itu adalah family business juga, dan gue juga ngerasa kalau gue tuh bisnis itu di core bisnis, family business, jadi gue juga mencoba memperdalami apa itu family business gitu-gitu sih. Karena menurut gue ternyata family business itu menarik ya. Itu lucu banget menurut gue kalau family business. Dan bahasan banyak tentang family business gitu sih. Oke, nah kalau tadi kan udah dijelasin nih motivasinya, mau jadi bisnismen. Nah kalau misalkan apa sih yang ngebuat Kak Fadi akhirnya berani untuk memulai bisnis? Oh, kalau apa yang memulai, jadi waktu itu di tahun 2015 itu pas banget. Jadi nggak tahu kenapa bokap gue itu lagi pengen ekspansi bisnis. Dia bilang, lu berani nggak buka bisnis gitu ke gue. Terus habis itu gue bilang, oke, karena gue core-nya family business, abang gue itu dia graphic designer. Terus kembaran gue itu seorang chef, dia masak emang dia lulusan NHI. Terus gue mikir, oke, gue coba bikin restoran gitu di awalnya di tahun 2015 itu. Dan itu bener-bener gue bilang ke bokap gue, coba jadiin ini sebagai lab gue. Jadi bener-bener si Cikini 5 ini pure dari tangan gue dan kakak dan kembaran gue. Ini si Cikini 5 ini. Dan kalau ditanya gimana caranya, wah bingung juga sih sebenarnya. Sampai kayak gini gitu, banyak pelajaran yang diambil sih dari ngebangun restoran gini. Karena balik lagi waktu 2015 itu gue masih sekolah, gue masih semester 3 kalau nggak salah, semester 3 atau semester 4 itu mulai dibangunnya. Terus habis itu ada gue harus sekolah, ada gue harus bisnis, harus mikirin juga. Menurut gue itu ada up and downs-nya sih, itu banyak banget yang gue pelajarin di situ. Commute. Oke. Nah mungkin tadi udah dijelasin kan kayak kalau waktu nge-startup bisnis itu pasti ada tantangannya, ada tantangannya, dan mungkin awalnya mungkin nggak halus yang kita inginkan lah ya, istilahnya kayak gitu. Nah kira-kira apa sih kayak mungkin tantangan atau kejadian yang menurut Kak Fadi paling memorable gitu? Oh, jadi waktu itu Cikini 5 itu jadi September 2016 itu startnya. Dan gue di situ masih semester akhir-akhir itu 1 tahun terakhir. Gue baru megang Cikini itu di tahun 2017. Selama 1 tahun itu bener-bener yang gue selama cuman datang bolak-balik karena gue kuliah di Bandung, jadi dan bisnis di Jakarta gue cuman bisa bolak-balik di setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Itu ngebuat menurut gue peraturan-peraturan yang terjadi di Cikini itu bener-bener amburadul. Jadi ibaratnya gue selama 1 tahun itu gue harus beresin semua peraturan-peraturannya, balik lagi mundur. Terus habis itu di tahun 2017 menuju 2018 gue pegang. Di 2018 gue orang tua pengen gue sekolah lagi, dan gue ya menurut gue sih nggak apa-apa sekolah lagi. Tapi di waktu timing itu sebenarnya timing yang menurut gue itu pas untuk scale up, pas untuk Cikini 5 itu untuk bangkit atau untuk inovasi atau untuk diversifikasi. Karena kalau ibaratnya dalam produk life cycle-nya, si Cikini 5 di tahun 2018, awal tahun 2018, Januari sampai Juni, itu udah mature banget dan bisa untuk scale up. Tapi inilah cerita uniknya, Cikini 5 atau gua nggak bisa meyakinkan owner termasuk bokap gua dan kembaran dan kakak gua untuk take decision ini untuk jadi scale up. Yang akhirnya gue pergi sekolah,
balik-balik di tahun 2019 itu Cikini 5 udah dalam keadaan stagnan dan menuju decline. Itu sih. Itu menurut gue menarik dan gue nggak bakal lupa sih kejadian kayak gitu. Oh, mungkin kalau kita boleh tahu, kira-kira apa aja sih tadi kan tadi bilang tentang peraturan-peraturan yang dibuat tuh di awal. Kira-kira apa aja tuh yang udah Kak Fadi? Peraturannya banyak banget. Jadi karena gue awam, waktu itu awam, bener-bener awam, nggak tahu hospitality bisnis atau restoran bisnis gimana. Gue tuh bener-bener bikin dari awal nggak pakai peraturan gimana pembelanjaan. Ya menurut gue ya kayak belanja aja ke pasar gitu. Ternyata pembelanjaan tuh harus diatur. Terus habis itu selain pembelanjaan karyawan, terus habis itu juga food cost itu juga berantakan. Karena kita harus bener-bener apa ya, ternyata semuanya tuh harus sesuai peraturan sih, sesuai SOP yang ada. Nah, di awal gue buat itu karena ya balik lagi gue masih kuliah dan gue masih awam lah, maksudnya gue berani tapi gue awam. Itu peraturan itu nggak ada, peraturan itu benar-benar cuman di lisan aja, nggak ada tertulisnya. Akhirnya pas gue balik di tahun 2017 untuk nge-handle ini, gue harus bikin lagi semua dari awal, termasuk hitung-hitungan juga. Itu bener-bener gue rombak lagi dari awal. Gitu sih. Okay. Menarik sih. Jadi mungkin kalau Kak tadi punya advice nih untuk teman-teman pintar usaha yang mungkin baru pengen nge-startup bisnisnya, kira-kira dalam satu kalimat apa yang Kak Fadi pengen omongin ke mereka? Sorry. Fadinya ke-mute. Kak Fadi. Iya. Fadi ke-mute bentar ya, sorry ya. Jadi menurut gue satu kalimat yang bisa gue gambarin untuk gimana cara bikin bisnis adalah tentuin core-nya dan konsepnya harus mateng. Karena balik lagi, kalau kita nggak core-nya nggak mateng, berantakan ke akhirnya. Menurut gue Cikini 5 telat, dan telatnya itu masih bisa diselamatin. Walaupun core-nya udah jadi habit baru gitu loh. Kayak orang ada yang bilang kan 21 hari menciptakan habit, 90 hari menciptakan habit baru. Nah gue udah lewat, udah 1 tahun, dan itu habit-habit yang terjadi di Cikini 5 atau dimanapun udah terbentuk. Dan itu susah banget untuk merubahnya lagi. Itu sih menurut gue harus pada konsepnya dan pada core-nya yang sudah ditentukan. Commute. Jadi mungkin kalau emang core-nya udah terbentuk, nanti kayak bakal ngebentuk jadi habit dan itu bakal jadi peraturan yang menjadi DNA. Iya. Lah gitu, istilahnya kayak gitu ya. Iya. Oke. Thank you Kak Fadi. Untuk berikutnya kita akan move on ke speaker berikutnya yaitu Kak Hani. Untuk pertanyaannya masih sama nih. Waktu tentang journey to start a business as a young entrepreneur. Jadi ya kayak gimana sih cara dia nge-startupnya? Mungkin kira-kira kenapa sih Kak Hani awalnya itu tertarik untuk ngebikin bisnis? Oke, mungkin sebelum mulai mau nyapa dulu ya semuanya. Halo, selamat siang semuanya. Halo Kak. Ya, jadi mungkin cerita sedikit kali ya sebelum masuk ke melipirnya. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang bisnis, mungkin tadi mirip sama Fadi. Jadi gue juga punya family business. Keluarga gue itu jualan batik. Jadi bokap gue produksi batik, nyokap gue jualan batik di ITC Kuningan. Teman-teman kalau ada yang sering ke Kuningan boleh ya belanja di toko mami aku. Nah, gue tuh habis itu kan masuk kuliah di Prasmul. Ini ada beberapa anak Prasmul juga di sini. Itu jurusan marketing, jadi jurusan branding. Terus nyokap gue tuh bilang kayak, kamu nih anak marketing, katanya pinter di kelas, bantuin mami dong jualan gitu kan. Terus nah itu pertama kalinya actually gue bantu jualan keluarga gue gitu. Jadi nyokap gue waktu itu gue bikinin kayak istilahnya online shopnya gitulah, masukin Instagram, brandingnya dibenerin gitu kan. Karena namanya bisnis keluarga tuh dulu ya udah tiap kali cetak kartu nama logonya berubah gitu, bikin kantong plastik baru beda lagi logonya gitu kan. Terus ya udah gue masuk, intinya hal pertama yang gue lakuin adalah bikin yang kayak tadi Fadi bilang lah, kayak standardize, oke ini logonya kayak gini ya, udah gitu di Instagram outputnya kayak gini lalala. Terus habis itu pertama kali in touch ke dunia bisnis lah, jadi through family juga memang sebenarnya. Nah terus lulus kuliah akhirnya join Unilever. Waktu itu join Unilevernya juga as marketing trainee.
management trainee, jadi join UFLP programnya. Jadi emang lumayan demanding kan, 6 bulan sekali tuh harus presentasi, harus bikin project improvement dan lain sebagainya. Jadi nggak kepikiran tuh buat bikin bisnis lain sebagainya. Pokoknya kayak ya udahlah survive dulu aja nih, MT-nya lulusin dulu gitu. Sampai suatu hari, jadi sebagai salah satu program dari MT-nya itu dikirim ke Jogja. Kan biasanya gue kan marketing, terus dikirim ke Jogja 6 bulan itu di bagian sales. Nah, gue nggak tahu di sini teman-teman ada yang sales atau enggak. Tapi kalau sales di area itu sebenarnya kerjanya bisa lah diselesaikan dalam waktu 5 jam gitu. Jadi kalau misalnya gue mulai jam 8 pagi, after lunch itu tuh udah bisa beres. Karena kan yang penting morning briefing ke distributor, visit toko, ngecek stok di toko, kayak gitu-gitu. Terus, ini sorry banget nih agak personal ya. Kebetulan banget juga, pacar gue tuh di Jogja. Nah, ini jadi ada tips and trick juga nih untuk teman-teman yang mau memulai bisnis bersama pacar. Boleh nggak sih, Kak? Gitu. Nanti kita bisa tanya di question and answer. Tapi anyway, pas banget. Cowok gue itu juga di Jogja. Ini bukan rekayasa, jadi benar-benar pas banget. Terus kayak kita, apa ya, kebetulan dia bokapnya punya usaha di Jogja. Jadi, bokapnya itu punya ada satu tempat gitu di lobi apartemen, itu dulunya bekas restoran. Nah, tapi nggak jalan, restorannya tutup, akhirnya tempatnya tuh nggak pernah dipakai gitu. Terus habis itu gue sama cowok gue mikir kan kayak, apa bikin bisnis ya? Gabut nih di Jogja gitu kan, masih 6 bulan lagi, masih lama banget, kayak gitu-gitu. Terus akhirnya daripada nggak ngapa-ngapain, muterin Jogja juga udah bosen, makan mulu, ya udah akhirnya kita bikin deh tuh concepting, kita bikin bisnis apa ya? Nah, kalau misalnya menurut gue, bisnis itu berangkatnya bisa dari 2 sih. Satu, dari ada masalah, atau yang kedua, dari ada opportunity. Ya, kalau misalnya bisnis karena masalah, kita tahu lah ya, kayak Gojek, kayak gitu-gitu kan, it's a startup yang emang build, karena ada masalah nih, ternyata orang itu nggak merasa nyaman waktu naik Gojek, waktu naik ojek, udah gitu mereka juga problemnya adalah orang susah nyari ojek, ojek susah nyari orang, harganya mahal, dan lain sebagainya. Kebetulan gue berangkatnya dari route yang kedua, jadi memang ada opportunity. Resikonya termasuk rendah, karena waktu itu tempatnya punya bokapnya cowok gue, jadi kita nggak bayar tempat. Terus habis itu, opportunity kedua adalah karena itu adanya di bawah lobi apartemen. Jadi kita bisa mikir kayak, ya udahlah ya, istilahnya ini nggak ada yang beli, at least orang apartemen bisa lah ngopi-ngopi gitu. Jadi marketnya tuh lumayan udah secure untuk first circle-nya. Terus yang kedua, kita lebarin lagi, kita lihat opportunity-nya kayak gimana sih kalau misalnya kita pengen reach out keluar. Nah, ternyata kita riset juga, definitely kan, market research dan kompetitor. Jadi kalau market itu, daerah gue sebenarnya cukup strategis. Karena banyak kampus, gue nggak tahu ada yang orang Jogja atau enggak, tapi gue tuh di Condong Catur, jadi deket airport Adi Sucipto Lama. Nah, di situ tuh banyak kampus gitu loh. Jujur udah agak lupa namanya apa sekarang nama kampusnya. Pokoknya banyak gue cari. Sama di situ banyak hotel dan banyak sekolah. Banyak kantor gitu. Nah, jadi kita lihat, oh ini opportunity, marketnya kayaknya ada nih. Oke, gitu. Habis itu yang kedua, cari kompetitor, ya kan. Within 5 meter, kilometernya, competition kita siapa aja sih? Oh, ternyata banyak tuh. Di situ tuh dulu udah ada Janji Jiwa, terus udah ada Laju Coffee, banyak local coffee shop gitu kan kalau di Jogja. Nah, dari situ kita udah lihat opportunity-nya kayaknya ada, tapi kan ada challenges bahwa competition-nya sebenarnya sekarang udah ada. Dan next thing yang kita lakukan adalah, oke, berarti positioning-nya, diferensiasinya apa nih? Biar kita bisa menang dari competition itu, gitu kan. Karena kita lihat marketnya sebenarnya ada, cuma perlu cari diferensiasi. Nah, tadi setuju sama yang Fadi bilang, konsep itu penting banget gitu. Karena itu kan istilahnya awalnya banget lah, identity lu ini brand mau dibawa kemana gitu kan. Jadi kenapa gue juga sebenarnya nama coffee shop-nya itu melipir Coffee and Space. Jadi kita ngeliat competition kita itu kebanyakan di Jogja nggak punya privilege dapat tempat yang cukup luas. Nah, kebetulan tempat coffee shop gue cukup luas. That's why kita pengen positioning-nya itu bukan cuma orang untuk ngopi, tapi yang memang kita tahu yang akan datang sini adalah pelajar. Makanya wifi kita harus bagus, lagu kita juga bukan yang kayak
rock and roll, R&B gimana gitu, tapi harus lagu yang stimulating untuk belajar kalau siang, kalau malam mungkin baru agak pop kekinian gitu. Terus kita harus siapin makanan. Karena kita expect orang duduk di situ 3-4 jam, kita akan upsell, jualan snack dan makanan. Dan makanannya harus enak. Jadi mereka nggak cuma ngopi, terus cabut, terus pakai wifi gitu. Jadi gitu sih, cerita awalnya kalau gue lebih karena ada opportunity, dan karena ada partner yang pas gitu. Oke, kira-kira ada rencana mau buka cabang lagi nggak nih melipir kafenya kan? Puji Tuhan, doain aja. Nah ini juga beda banget sama Fadi. Jadi actually tadi gue juga banyak belajar dari ceritanya Fadi. Kalau gue tuh gue tuh low risk taker banget. The reason kenapa gue mau buka melipir cafe and space di Jogja adalah karena gue tahu rentnya gue nggak bayar, tempatnya previously bekas restoran, jadi gue tuh paling kayak tinggal masukin furniture, ngerapiin ini itu gitu. Jadi nggak terlalu banyak juga di sisi capitalnya. Nah, kita sekarang lagi ekspansi. Jadi kita itu buka Oktober 2019. Juli ini kita rencananya mau expand punya indoor smoking area. Karena kita lihat di Jogja itu orang sukanya ngopi sambil ngerokok, sambil nongkrong sama teman-temannya. Nah, bahkan sekarang tuh di tempat kita outdoor-nya kecil, tapi orang tuh bisa sampai ke parkiran gitu loh. Dalamnya tuh kosong, padahal adem, ada lagu, terang gitu kan. Ya udah akhirnya kita cobain aja, beraniin untuk bikin si indoor smoking area. Jadi itu juga diferensiasinya, kita pengennya smoking area-nya tuh indoor. Karena di Jogja kan biasanya kalau smoking outdoor, kita pengen bikin ini nyaman gitu. Terus rencana ke depannya pengen expand, tapi bukan di Jakarta, karena capitalnya nggak kuat. Jadi kita pengen expand-nya ke kota-kota yang ada di sekitar Jogja juga, tapi mungkin kita jujur belum sempat muter ya, karena udah balik lagi ke Jakarta, tapi kepikirannya pengen bikin yang kayak semi grab and go gitu loh. Karena kita lihat market kita gedenya di kampus, mungkin nanti kepikirannya bikin kayak melipir coffee, tapi di kayak di kos-kosan, atau di kantin kampus gitu. Jadi mungkin makanan beratnya itu juga cuma kayak rice bowl atau anything yang deep fried gitu yang gampang. Oke. Kalau dalam satu kalimat nih, advice dari Kak Hani untuk teman-teman yang pengen bikin bisnis atau nge-start out, kira-kira apa nih? Cari opportunity dan partner yang tepat. Terutama kalau misalnya lo full time kerja di kantor orang lain. Kayak gue kan kerja di Unilever ya, jadi cari partner yang tepat sih. Including sebenarnya selain gue sama pacar gue ini, betulnya nama pacar gue Oti, nggak enak jadi gue manggilnya Oti aja ya, kayak pacar gue gitu, kayak cringe abis. Betulnya selain gue sama Oti ini, di Jogja itu gue juga ada manajer gitu. Karena kan Oti juga basically base-nya di Jakarta, gue juga di Jakarta. Jadi kita emang harus punya tangan kanan yang kita percaya di Jogja, dan kontrolnya itu harus kenceng banget. Kita everything kan sekarang kita pakai Mokapos PRSM-nya, jadi bisa dilihat secara online, kita bisa monitoring online, terus habis itu kita punya weekly meeting and monthly meeting untuk setting target dan lain sebagainya, sama kita juga punya CCTV. Di dapur itu CCTV-nya sampai 2, karena itu adalah sumber segala macam korupsi dapur itu ya, apalagi kalau Cikini 5 mungkin barang-barangnya lebih banyak yang bisa dijual langsung gitu, minyak aja sekarang bisa dijual langsung kan, kayak gitu. Jadi partner tuh penting banget sih. Dan yang kedua adalah opportunity untuk mulai. Okay. Thank you Kak Hani untuk di topik pertama kali ini. Mungkin Kak Fadi mau menambahkan sesuatu tuh tentang kontrol tadi, kayak minyak aja bisa dijual. Kayaknya itu cukup unik tuh. Mungkin orang-orang belum pernah dengar kali ya, kayak mungkin punya restoran terus minyaknya pada dijualin. Pernah kejadian nggak di Cikini 5? Kenapa? Sorry, pernah kejadian nggak di Cikini 5 gitu, kayak kebocoran-kebocoran orang jualan minyak atau bahan-bahan kayak gitu? Jangan ditanya kalau itu mah, gue ngalamin sendiri. Itu sekitar ya, kalau gue boleh buka aja, itu sekitar 20 juta per bulan. Itu gue kehilangan, ya. Itu 20 juta per bulan, berjalan selama 6 bulan. Itu terjadi pas banget. Gua itu masih, yang tadi gue bilang, gue tuh masih dalam sekolah, cuma bisa Jumat Sabtu Minggu. Pada akhirnya gue balik, gue coba kulik, itu ternyata terjadi kayak gitu. Yang gue lakuin pertama adalah, gue coba untuk cari harga itu sendiri. Gue lakuin, gue datang ke pasar.
gue ke pasar, misalnya contoh apel harganya di sini dibilangnya jadi harga 15.000 gitu. Padahal apel gue jalan ke pasar sendiri itu cuma harga 8.000. Itu bener-bener di lain itu juga banyak selain itu gitu, kayak minyak beli berapa dapat berapa gitu loh. Akhirnya di saat itu yang pertama kali gue benerin adalah pembelian, untuk peraturan pembelian. Itu sih emang bener banget, itu controlling itu yang paling susah. Dan gue juga belajar gitu sama Kak Hani ya, ternyata emang beda orang, beda tipe itu, beda caranya. Kalau gue nggak tahu kenapa gue udah coba partnership nggak pernah berhasil, jadi gue harus ngelakuin sendiri gitu. Jadi gue juga bingung sih, itu emang beda-beda sih, setiap orang itunya beda-beda ya gitu sih menurut gue. Kan tadi udah dijelasin nih, jelas kayak tantangan-tantangan di sistem kontrol dan kayak itu ngeliat dapurnya juga. Kalau misalkan di zaman-zaman penuh pandemi kayak gini, pandemi COVID-19 kayak gini, kira-kira Kak Fadi pernah ngalamin tantangan nggak yang spesifik ke zaman-zaman 3 bulan terakhir ini gitu? Oke, jadi berarti sekarang ke arah ini ya, pas lagi COVID tuh kayak gimana, ya kan? Pas lagi COVID, pertama kali itu di bulan-bulan awal gue coba masih jualan, tapi pas COVID itu langsung masuk di Indonesia, gue langsung peraturannya gue langsung cut 50% doang yang kerja. Tapi sales gue langsung drop sekitar 70% lah. Itu drop 70% di masa pandemi ini. Akhirnya yang gue pikirin cuman gimana caranya gue harus masih punya cash flow. Karena kalau boleh bilang itu kita tuh Cikini 5 tuh gede banget ya. Untuk dari labor aja gue bisa sampai 100-an. Untuk modal F&B cost-nya bisa sampai 200-an. Itu udah berat banget dan gue drop 70%. Yang gue lakuin pertama kali adalah gue mencoba di COVID ini, gue mencoba untuk gimana caranya gue introspeksi, apa sih yang bisa gue lakuin gitu. Dan akhirnya gue ketemu di titik ini saatnya gue growth. Gue malah untuk growth dan gue malah untuk yang tadi dibilang sih gue emang sedikit risk taker ya. Gue untuk mencoba di sini malah investasi. Tapi investasinya kayak gimana? Menurut gue investasi ini modalnya kecil. Kenapa? Karena balik lagi gue punya kitchen yang gak gue manfaatin, yang gak bisa gue manfaatin dengan optimal. Dan government rules bilang kalau food delivery itu boleh. Akhirnya gue coba dengan barang-barang yang ada di Cikini 5 di dapur, di store, gue manfaatin untuk gimana caranya kita mulai jualan food delivery. Karena balik lagi gue ngelihat Cikini 5 ini nggak terkenal dengan makanannya. Kalau gue aja jujur gitu, makanannya itu nggak terlalu terkenal. Dia terkenal dengan functionnya, karena buat lamaran, buat wedding, buat press conference dan lain-lain. Di situ gue ngelihat kayak, aduh gue harus mencoba gimana cara muter cash flow-nya ini. Akhirnya terciptalah itu seafood supper. Seafood supper itu berangkat dari masalah itu. Gue harus memanfaatkan semua barang yang ada di dapur gue, gimana caranya gue tetap bisa muter cash flow. Nah, ya mungkin yang kalian tahu itu cuman seafood supper, tapi sebenarnya gue udah mencoba menciptakan ekspansi brand-brand kecil lainnya. Ada Unisari, itu masakan Padang, ada sate manisnya Ivike, terus ada nasi bungkus unggasan, ada tongseng kambing juga, seafood supper, gue juga jualan yang model-model itlah. Itu banyak, pokoknya gue breakdown, tapi emang belum semuanya itu ke sosial media, baru seafood supper aja yang ke sosial media. Karena balik lagi menurut gue seafood supper itu unik. Gue mencoba riset, mencari orang yang jualan seafood, dan rata-rata orang yang jualan seafood itu beraninya di krustasi, yaitu sejenis kepiting, lobster, kepiting dan lobster gitu. Dan kalau gue bilang uniknya gue itu adalah gue berani jualan ikannya ikan bakar dan udang bakar. Jadi gue ngambil konsep itu dari jajanan street food yang seafood di pinggiran jalan, yang kalau sekarang COVID itu kan kotor banget ya. Gue coba bikin
bersih karena gue di kitchen gue sendiri tuh. Jadi di COVID ini gue malah mikir ajang gue untuk berekspansi. Terus abis itu gue jadiin ini pandemi ini sebagai scale up bisnis gue, karena gue udah tahu rasanya gak ngambil kesempatan yang ada di tahun 2018 itu, gue nggak mau terjadi lagi di masa pandemi ini. Gue nggak mencoba untuk ngambil potensi itu. Jadi gue kira ini saatnya yang tepat gitu, dan kalau boleh dibilang ini gue minim modal banget. Kalau ditanya gimana caranya minim modal tapi brandnya gue harus jualan gitu, harus stok. Gue coba makanya Seafood Supper gue coba dengan sistem pre-order, yaitu ada bayar di depan. Dengan ada bayar di depan, gue bisa muterin untuk beli modal di awal, habis itu gue jual orang ke customernya setelah dia bayar. Itu minim modal banget sih menurut gue. Jadi ya balik lagi di COVID ini 3 bulan terakhir gue malah mikir gimana caranya gue berinovasi dan gue beradaptasi. Dan gue mikir juga nggak cuman di sini gitu loh. Gue mikir coba kalau kita pikirin ke after pandemi, misalnya udah ada normal yang bener-bener balik lagi ke normal yang lalu. Kalau gue bisa melakukan ini dengan baik, dengan gue pikirkan dan konsepnya semuanya mateng, dari yang gue cuman punya 1 Cikini, at the end gue bisa punya 10 brand baru. Itu sih yang gue pikirin, dan gue bisa ibaratnya kalaupun gue nggak bisa handle ya gue bisa jual itu gitu loh. Gitu. Gue sih kepikiran gue untuk COVID itu kayak gitu sih. Oke. Menarik juga ya, kalau tadi kan Kak Hani bilang nih, kalau bisnis itu biasanya dari masalah dan opportunity. Nah, justru Seafood Supper itu lahir dari adanya masalah, yaitu COVID itu kan, dan dimana tadi nge-spot kalau itu ada opportunity. Cuman ya tetap aja, kan kayak tadi udah dikatakan sama Kak Fadi sendiri, kalau yang penting itu berarti cash flow, dan juga satu lagi tadi, ya pokoknya cash flow itu paling penting lah ya untuk bisnis, kayak ibaratnya kayak darah. Nah, kan kita bentar lagi pemerintah juga udah mau ada new normal. Kira-kira persiapan Kak Fadi dan bisnis-bisnisnya ini untuk menghadapi si new normal, dan kira-kira ada opportunity apa di new normal itu kayak apa sih? Gambaran Kak Fadi tentang new normal? Gambaran gue. Jadi gue juga riset ya di Amerika atau di Hong Kong. Hong Kong tuh udah mulai buka. Gue coba salah satu cari itu ke Yardbird. Dia restoran lumayan terkenal lah di Hong Kong. Itu dia semuanya ada yang bilang ketika pandemi ini sudah selesai, semua yang ada di dalam F&B industri itu adalah semuanya peraturan pemerintah. Nggak ada lagi peraturan yang kita ciptakan sendiri gitu. Apa sih peraturan pemerintah? Pertama pasti body temperature check. Terus habis itu ada healthy statement. Habis itu kalau di Hong Kong itu duduk maksimal berempat, pakai masker setiap saat, dan masker boleh dibuka saat saat makan. Yang menurut gue itu udah kayak apa ya? Kalau gue feel dari restoran tuh hilang sih feel dari ininya. Jadi balik lagi. Terus habis itu gue juga memikirkan gimana caranya untuk gue nggak mau ngilangin itunya gitu. Akhirnya gue melakukan rebranding untuk Cikini. Cikini gue rebranding dengan bisnis-bisnis lainnya. Itu gue coba tetap pada yang gue konsepkan. Jadi di sisi lain Cikini gue rebranding, dan Ghost Kitchen gue nyebutnya Ghost Kitchen atau Cloud Kitchen ya, yang terkenal kan sekarang kayak gitu ya. Yang untuk GoFood atau GrabFood itu kan terkenal namanya Cloud Kitchen atau Ghost Kitchen, yang sekarang sedang muncul juga. Cikini 5 di sisi lain gue jadiin kayak gitu. Jadi gue rebranding sebagai function hall, dengan 5-nya itu adalah paketnya itu paket wedding, yang weddingnya itu kemungkinan pemerintah juga udah bakal buat, itu gimana regulasinya gue bakal ikutin, tapi di sisi lain untuk daily revenue, gue bakal coba dari Cloud Kitchen itu, yaitu brand-brand yang udah gue ciptain emang lagi COVID ini gitu loh. Terus Cikini 5 gue rebranding itu juga untuk kalau dine-in, gue masih belum percaya dine-in. Karena menurut gue dine-in itu repot banget sih dengan protokol yang ada, dan kita nggak bisa dapat maksimal. Gitu sih.
mungkin menurut gue pribadi sih menarik banget ya. Soalnya kan tadi kayak awalnya tadi bilang si Chicken Lima itu bukan terkenal dari makanannya kan, tapi lebih dari kayak makan hallnya dan apalagi sekarang sama COVID. Jadi kan pasti gede banget tuh revenue streamnya. Cuman yang menarik dan harus kita ambil dari sini mungkin emang gimana caranya Kak Fadi bisa menggunakan tadi masalah yang ada tadi dan menggunakan kayak capacity yang emang udah existing untuk ngebikin brand-brand baru. Sampai sekarang tadi udah ada 10 ya kan? Sampai sekarang kemungkinan udah bisa 10 lah, ada mie kita bikin kayak banyak kita juga niru mencoba yang udah existing, kita menjadi kompetitornya juga. Ada yang juga kita invent, yang salah satunya tuh si Seafood Supper. Di sisi lain juga Chicken 5 gue rebrand karena banyak nikahan yang tertahan. Sedangkan gue itu kan target pasar gue itu adalah ke orang-orang yang mau nikahan dan akad. Dan itu bener-bener kalau sekarang sih emang udah banyak yang nanyain, jadi demand gue udah alhamdulillah udah ditungguin lah. Udah ditungguin, tapi emang balik lagi gue tetap pada prinsip gue kalau konsep itu harus mateng dulu. Jadi kalau konsepnya belum matang, gue masih belum mau ready to serve customer lagi. Gue mendingan ghost kitchen aja, gue mainin hidup dari online delivery. Oke. Menarik banget nih tadi Kak Fadi udah ngasih tahu kita gimana caranya nge-diversify income-nya juga dan mempergunakan yang udah adanya. Dan balik lagi sih, tadi kan emang kontrol tuh penting, terus harus ada periodical juga harus di-assess terus kan. Nah, ini mungkin lebih apply ke Kak Hani juga. Kak Hani kan punya pekerjaan full time dan juga bisnisnya di Jogja. Dan sekarang ada COVID, kagak bisa meeting kan nih. Nah, kira-kira gimana sih cara nge-maintain sistem kontrolnya dengan banyaknya hal yang dihadapi kali ini gitu? Oke. Thank you banget Fadi, gue juga jadi mikir gimana ya gue di Jogja. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaan yang pertama, gimana caranya mengontrol melipir, padahal gue di Jakarta juga full time kan. I guess itu sih yang tadi gue udah sempat share sedikit. Kalau gue, definitely having a partner is very important for me gitu. Mungkin gue one of the lucky people kali ya yang bisa ketemu partner yang kebetulan cocok gitu loh. Walaupun berantem di tengah-tengah tapi akhirnya jalan terus juga. Nah, sekarang itu di Jogja gue ada satu manajer sama satu bagian purchasing. Jadi kemarin kita juga, ini sambil belajar, karena kan gue juga baru pertama kali bikin bisnis yang kayak benar-benar bukan usaha keluarga gitu kan. Jadi kita kemarin juga baru define, ini manajer job desk-nya apa sih bedanya sama bagian purchasing. Tapi satu hal yang gue tahu, orang yang beli itu nggak boleh sama kayak orang yang megang duit lah. Itu harus dipisah gitu. Kalaupun misalnya lo mau kasih orang purchasing lo itu duit, ya itu mesti berbeda sama bank account omset. Jadi lo kasih, dia butuh berapa, lo transfer situ, dia bayar ke supplier. And then buat yang tadi Fadi bilang juga, I think dulu waktu gue masih di Jogja, tiap kali ketemu supplier tuh gue ikut. Jadi gue juga yang bantu negoin harga dan lain sebagainya. Dan tiap bulan itu gue ada, ini kan ya, stock opnam. Nah, gue tuh stock opnamnya, selain stock opnam, mereka juga harus update harga. Jadi gue punya satu Excel sheet sendiri, ini itemnya apa, belinya di mana, supplier sama nomor telepon PIC-nya. Terus habis itu misalnya per 1 Juni dia beli harganya berapa, per 1 Juli beli harganya berapa. Jadi kalau misalnya nanti di situ kelihatan harganya naik, gue bisa langsung telepon ke PIC supplier anyway, kayak gitu loh. Nah, terus itu cara kontrolnya. Terus yang kedua, kalau gue itu yang kayak tadi gue bilang, menurut gue invest on fundamental things yang emang itu bikin bisnis lu tuh berjalan dengan lebih mudah gitu loh. Kalau gue mau kapos ya, tidak disponsor, tapi kalau abis ini mau disponsor boleh. Gue pakai mau kapos karena itu kan real time ya. Jadi lu bisa lihat CCTV, terus habis itu lu bisa lihat ada orang nih masuk gitu. Terus dia bayar ke kasir, terus lu refresh mau kapos lu, bisa kelihatan, oh ini orang belinya ini. Terus kalau gue biasanya kadang-kadang gue liatin, bener nggak sih ini yang nyampe ke mejanya tuh itemnya sama atau enggak. Nah, terus habis itu kontrol selanjutnya adalah pembayaran tanpa struk gratis. Karena kalau misalnya nggak masuk ke Mokapos, struknya nggak kecetak, dan duitnya dimasukin kantong. Actually itu kejadian, gue pernah mecat barista gue, karena dia ketahuan ngambil duit. Itu tuh di hari keempat gue buka melipir.
Jadi gue lagi lihat-lihat CCTV, ada orang nih masuk, beli minum, terus gue refresh muka pos gue kok nggak ada transaksi baru. Nah, karena CCTV gue itu letaknya satu ada yang di depan kasir, sama yang di belakang kasir, gue lihat yang bagian depan kasir itu intinya kelihatan lah dia masukin duitnya itu ke kantong. Jadi muka posnya dipencet-pencet, cash drawer-nya keluar, tapi duitnya dimasukin ke kantong. Jadi nggak masuk ke sistem. Nah, itu kita langsung pecat on the spot karena ya bayangin aja hari keempatnya udah kayak gitu. Jadi itu kontrolnya menurut gue invest on things yang cukup mahal, tapi maksudnya itu bakalan emang kedepannya tuh sangat berguna gitu loh. Terus habis itu CCTV juga menurut gue penting, bahkan harusnya CCTV yang di atas kasir itu lo bisa dengar suara. Kalau misalnya lo nggak di sana selalu ya. Karena kan conversation within the cashier itu tuh penting banget. Tapi jangan kasih tahu karyawan kalian kalau CCTV itu bisa dengar suara juga. Cukup kalian aja yang tahu gitu loh. Terus habis itu yang ketiga, yang kayak tadi gue bilang, gue punya weekly and monthly meeting. Ini sebenarnya gue salah satu yang gue pelajarin dari Unilever sih. Jadi maksudnya biasanya gue sama Oti kita akan tentuin bulan ini target jualan lu berapa sih gitu. Target bulanannya berapa, berarti yang perlu mereka tahu pokoknya target bulanan sama target harian lu berapa. Tiap seminggu sekali, hari Jumat, kita akan telepon dan kita akan review gitu. Performance lu minggu ini versus time factor, achieve atau enggak. Jadi misalnya targetnya misalnya 1 bulan yang gampang 30 juta gitu. Jadi sebulan satu hari 1 juta. Nah, di minggu pertama harusnya lu dapat 7 juta kan. Dan kalau lu cuma dapat 4 juta, ya minggu depannya lu harus jualan 2 kali lipat. Sebenarnya sesimpel itu. Tapi mereka butuh untuk diingetin gitu loh. Kayak, lu nggak achieve target nih minggu ini. Jadi most probably, by akhir bulan, lu nggak achieve target. Itu yang weekly, biasanya kita bahas performance itu. Monthly, itu 1 bulan sekali. Biasanya di minggu kedua, tiap bulannya. Kita ngebahas bulan depan tuh mau promonya apa. Dine-in, GrabFood, sama GoFood. Itu manajer gue bikin, jadi nanti dia rekomendasi promonya mau apa, diskonnya berapa, terus habis itu itemnya apa, kita akan ngobrolin. Karena gue di sini posisinya lebih ke finance dan purchasing, Oti lebih ke marketing sama HR, jadi biasanya gue yang akan challenge gitu, kayak kenapa lu put itemnya ini, marginnya kan lebih kecil daripada yang ini, lalala lili gitu. Terus habis itu, jadi kita ngomongin itu, plan bulan depannya mau ngapain, promonya, sama media komunikasinya apa. Gue sekarang ngebudgetin untuk marketing sih. Jadi misalnya manajer gue bilang, ini gue pengen, kita baru launching 500 mil gitu misalnya. Gue pengen endorse ini dong, Wimbo. Atau gue pengen endorse ini dong, Jogja Food Destinations kalau di Jogja gitu kan. Ya udah, lo emang punya budget untuk itu, lo punya budget juga untuk boost Instagram ads lo, tapi semuanya harus under approval gue sama Oti. Karena duit keluarnya cuma dari gue, yang bayar gaji juga gue. Gitu sih. Jadi salah satu cara kontrolnya menurut gue itu weekly meetings, targetnya jelas, setiap ada kegiatan yang berhubungan dengan duit harus by approval gue karena gue yang megang finance. Mudah-mudahan sih berjalan ya Kak. So far sih puji Tuhan kayaknya bisa sih kayak gitu. Tapi nggak tahu ke depannya gimana. Karena mungkin scale-nya juga belum sebesar Cikini 5 gitu. Jadi nanti mungkin definitely semakin omsetnya gede, karyawannya juga tambah banyak, kayak gitu-gitu kan pasti akan ada challenge baru. Tapi kalau sekarang gue dengan scale bisnis gue sebesar itu yang bisa sih. Gitu. Jadi ya mungkin emang key point yang bisa diambil dari Kak Hani itu mungkin yang pertama tadi adalah segregation of duty kali ya. Harus ada yang bedain megang uang sama yang belanja terus dibedain. Dan yang kedua ya tadi ada consistent control dan juga internal control yang kuat. Nah, menurut gue menarik sih waktu lo mention CCTV tadi. Karena ya gue juga pribadi suka ngeliatin CCTV, cuman ya CCTV rumah paling ngeliatin apa, kucing di jalan doang. Nah, mungkin kalau untuk Kak Hani nih, kan lo punya kerjaan nih kayak maksudnya gue sehari-hari kerja gitu kan pasti nggak sempet lah mau ngecekin CCTV juga. Nah, kira-kira lo tuh biasanya CCTV-nya itu diceknya itu seberapa kali dan juga lo weekly meeting apakah lo ke Jogja atau apakah lo lewat Google Meet gitu kan gue udah tadi kayak mikir gitu lo gimana caranya gitu ngebalance itu semua gitu. Nah, kira-kira
dari Kak Hani jawabannya kayak gimana tuh? Oke, sebelum masuk ke situ, aku ingin clarify sesuatu dulu. Jadi, kalau misalnya ya, namanya aja kan side business. Sebenarnya, Kak, kalau misalnya lu digaji sama perusahaan lu kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore, dan harusnya jam 9 sampai jam 5 sore itu lu pakai buat ngurusin kerjaan kantor lu sampai selesai. Jadi tetap priority-nya adalah pekerjaan utama kantor, karena lu digaji, lu harus bertanggung jawab lah atas job desk dari orang yang ngegaji lo gitu kan. That's why menurut gue partner penting banget gitu. Karena kan kalau OT itu memang dia entrepreneur lah. Dia other than managing Melipir, dia juga kayak ada bikin website, aplikasi gitu. Jadi dia waktunya lebih banyak yang kosong tuh. Maksudnya nggak terikat lah. Jadi dia bisa ngecek-ngecek. Terus hal yang kedua yang gue lakukan adalah, ini sebenarnya very personal. Tapi nyokap gue itu kan juga entrepreneur banget ya. Dia kan jaga toko di TC. Jadi dia bisa punya akses ke CCTV gue. Dan dia lebih sering liatin dari gue sebenarnya, nyokap gue. Lumayan kepo, tapi kepo yang berfaedah gitu. Malah waktu itu terakhir itu, nyokap gue tuh kayak sering banget liat CCTV. Terus mungkin dia juga, hoki juga ya. Jadi kadang-kadang begitu ada CCTV tuh, ada aja gitu pas lagi ada kejadian apa. Kayak, ini barista kamu minum kopi udah 2 gelas gitu cuy, bisa kayak spesifik juga bu gitu. Terus kayak waktu itu ini ada yang ngambil roti nih anak kitchen kamu gitu. Jadi tiap kali dia lihat tuh kayak banyak ya penemuannya bu gitu. Jadi kalau gue sih sangat dikelilingi oleh orang-orang yang suportif, puji Tuhannya suportif, dan ini sih kayak mau ngebantu gitu. Jadi gue lebih ke sistem, tapi pelaksanaannya yang kayak HR, ngomelin karyawan, pecat karyawan, itu gue serahkan sama OT sih. Pokoknya gue kasih OT, ini karyawan kayaknya harus dipecat deh gitu. Terus OT yang ngomong nanti one-on-one sama orangnya gitu. Kan bagi tugas ya Pak. Kalau saya juga yang ngurusin orang, nanti saya dipecat dari Unilever. Gitu dong. Jadi bagi-bagi tugas aja. Iya. Nah, jadi kira-kira mamanya Kak Hani udah dipromot belum jadi head of supervisor atau internal control? Saya nggak bisa bayarnya sih. Tapi dia suka rela kayaknya, ikhlas, puji Tuhan ya. Gitu. Kemut Kak? Ya, seru juga sih pasti ngeliatin CCTV kayak gitu kan. Ya, lumayan. Nah, tapi kan walaupun tadi kan Kak Hani udah bilang nih, kan namanya aja side hustle. Cuman, dan walaupun tadi udah dibilang ada yang ngebantuin dan juga sistemnya udah in place, tapi ya tetap aja pasti bisa aja fail gitu loh. Maksudnya kan kayak banyak banget contoh-contoh bisnis lain yang kayak tadi ya side hustle juga, dan kayak mereka mungkin nganggep kalau semua sistem sudah in place, tapi tetap aja ujung-ujungnya nggak jalan gitu loh. Nah, untuk Kak Hani, kira-kira kan tadi success factors-nya tadi adalah internal control. Nah, dari awal jalanin Melipir dan semua bisnisnya Kak Hani sampai sekarang, kira-kira apa aja sih common mistakes yang biasanya dibuat oleh entrepreneur-entrepreneur lain yang mungkin bisa menyebabkan kegagalan gitu loh? Mudah-mudahan nggak sotoy, Fadi boleh membantu menjawab ya, misalnya ada insight lain. Tapi kayaknya common mistake kenapa side hustle itu gagal adalah satu, akhirnya tidak bisa bagi waktu antara pekerjaan utama dan side business. Karena to be honest, sekarang kan jatuhnya gue itu ngejalanin 2 side hustle. Karena yang Melipir itu ya oke lah, maksudnya udah lumayan jalan, kita sistemnya udah mulai kebentuk. Tapi kan gue juga lagi building Haloka Talks. BTW, partner gue juga ada di sini. Ada Herson Injaya. Jadi gue bareng sama Herson ini. Makanya gue kenapa di tiap bisnis itu menurut gue partner itu penting, karena ya Herson juga sekarang lagi kerja full time. Nah, takutnya tuh biasanya kalau side hustle gitu, ya gitu kayak, sorry banget nih, nggak bisa konsisten ngepost Instagram tiap hari. Soalnya hari ini gue meeting full banget seharian, gue nggak sempat bikin konten, kayak gitu. Nah, kalau ada partner kan lumayan bisa tuker-tukeran ya, kayak, Son, gue hari ini nggak bisa nih, besok lo bisa ngepost nggak? Kayak gitu. And then ada orang yang bisa diajak ngobrol, dan ada orang yang bisa ngingetin lo, kayak, mana katanya lo mau achieve ini, reach buka kelas sebanyak ini dalam bulan ini. Mana nih plannya, gitu. Jadi, ada yang ingetin, karena kadang-kadang kalau gue biasanya kalau kerja sendiri tuh, kayak, ya udahlah besok bisa lah, nggak apa-apa lah, nggak sehari nggak ngepost kayaknya,
nggak apa-apa, lama-lama kebiasaan, seminggu nggak ngepost gitu. Akhirnya, karena menurut gue bisnis itu semakin interaction-nya, maksudnya apa ya, orang semakin banyak tertarik dengan bisnis kita sebagai bisnis owner tuh juga semakin semangat ngejalaninnya kan. Tapi begitu kayaknya nih jualannya nggak laku nih, gue udah seminggu kayaknya jualan nggak ada yang beli sama sekali, itu juga kita bisa spiritnya drop gitu. Dan always kan kalau side hustle kan kita bisa mikir, ya elah ngapain sih gue capek-capek kayak gini, toh gue juga dapat gaji stabil tiap bulan, ya udahlah akhirnya dilepasin kayak gitu. Nah, itu jangan sih. Jadi mungkin dari awal kayak emang udah harus jelas gitu, lu goalnya mau jadiin ini sebesar apa. Seenggaknya dalam 1 tahun, lu targetnya mau ngapain, ya terus dikonsistensiin. Kalau lu merasa lu sendiri nggak bisa konsisten, ya lu ajak teman yang partner yang satu visi, yang kayaknya bisa nyenggol lu kalau lu udah mulai malas-malesan. Jadi kayak, ayo dong, at least sampai 1 tahun ini, buktiin lah kita bisa. Menjawab Jadi nggak sih? mungkin emang Menjawab nggak sih jawabannya? menjawab. Menjawab ya? Intinya emang kalau nemu partner yang emang udah oke banget, ya mestinya ya God willing semuanya bakal jalan-jalan aja. Sebenarnya partner menurut gue yang penting satu visi sih. Satu Yang penting lo tahu. Karena visi itu lu nggak bisa bentuk. Visi itu datangnya dari diri sendiri kan. Tapi kalau skill itu kita bisa ya belajar bareng lah gitu kayak. Gue sama-sama nggak bisa bikin website nih, gue nggak bisa coding. Ya kita belajar lah gitu. Atau lu mau nggak? Lu belajar finance, nanti kita pakai uang kasnya Haloka, lu belajar, tapi nanti lu bikinin Haloka sistem ya, kayak gitu. Jadi maksudnya kalau skill bisa dibentuk lah. Yang penting ada visinya sama gitu. Maunya apa, tujuan akhirnya, oke kita agree ya. Gitu ya. Kita komit ya. Usaha juga butuh komit guys, bukan cuma relationship. Berarti mungkin advice dari Kak Hani adalah treat your business as if it was your marriage kali ya. Gue nggak bisa ngomong deh, belum nikah soalnya Kak. Oke. Jadi kan juga disebut nih tentang partner, tadi emang kerasanya kayak personal attack banget sih. Maksudnya kayak waktu dibilang tadi ada yang harus ngerjain post dan segala macam, kita di Pintar Usaha juga kerasa kayak gitu kan waktu dibilang kayak harus ada yang ngingetin, ya juga ya kalau lembur dikit nanti pasti malas bikin post ini, bikin post itu. Kayak, ngapain gitu, orang gue udah digaji, itu sih kita kerasa banget, makanya mungkin kita beneran paham sih kalau dari situ. Nah, tadi kan Kak Hani udah nge-share nih, kira-kira common mistakes-nya apaan. Kalau untuk Kak Fadi, kira-kira mungkin ada yang mau ditambahin nggak tentang common mistakes dari orang-orang yang dari starting up gitu? Kalau menurut gue common mistake itu lebih ke arah gini, kalau bisnis itu menurut gue itu kayak anak sendiri. Kalau kita tuh terlalu kontrol dia bakal lari juga. Tapi kalau kita lepas, dia juga bakal berkembang biak liar gitu loh. Jadi menurut gue itu bisnis itu kayak anak. Nah, di sisi lain, kalau menurut gue selain juga itu kita controllingnya harus tepat, menurut gue adalah cash flow itu finance kita bisa cari lah. Kita tahu gimana algoritmanya, gimana cara hitungannya. Marketing kita bisa pelajari. Cuman yang nggak bisa kita kontrol itu lebih kebanyakan adalah human. Itu human yang menurut gue itu lebih susah. Human itu ngebikin habit di lingkungan kerjanya itu kayak gimana. Kalau habit lingkungan kerjanya udah kacau, semuanya kacau. Itu sih menurut gue yang common mistake orang itu gak mencoba untuk membuat, kita mikirin konsep bagus, hitungan bagus, marketing bagus, tapi ternyata humannya itu gak kita pikirin, dan itu kebanyakan orang salah pikir di situ. Dan gue salah satu orang yang pernah ngerasain human gue tuh bener-bener menurut gue ya udah kacau banget gitu, udah sampai gue aja gak bisa kontrol gitu loh. Dan akhirnya membuat habit sendiri di lingkungan. Jadi kayak gue masuk ke dalam bisnis gue yang gue gak kenal gue ini siapa gitu. Gue gak dipandang gitu sih. Menurut gue yang common mistake-nya orang-orang. Jadi ya mungkin emang intinya harus nge-create habit yang bagus ya. Kalau tadi harus bikin kuat gitu ya. Ya, culture perusahaan atau culture dari lingkungan kita yang bagus. Itu sih. Terutama balik lagi, ownernya harus dilihat, atau kita sih sebagai founder atau owner harus mempraktekkan kayak gimana, sehingga ketika orang itu ngelihat ini ownernya masih anak kecil juga, dia juga nggak tahu kok pasar apa, harga pasar gimana, gue buktiin, gue datang ke pasar,
gue buktiin, gue jeng-jrengin di depan dia, harganya segini, lu jual segini, terus mau ngapain, udah habis itu diem. Jadi habitnya emang kita harus berani juga sih sebagai owner. Itu Gue sih. actually kalau boleh nambahin Fadi, sebenarnya setuju banget sih. Karena di Melipir ini kan manajer yang sekarang ini baru gitu. Terus manajer gue tuh banyak kasih SOP lah. Jadi kayak dia ngelihat, ini kayaknya ini mesti diimprove deh. Ini karena karyawan jam masuknya mesti apa segala macam. Pokoknya banyak banget restriction. Karena gue sama Oti itu waktu pertama kali bikin Melipir, kita juga kayak lebih ke, oh kita bikin dulu, kita tahu kita mau konsepnya seperti apa. Tapi setuju, humannya kita nggak terlalu bisa lah kayak diajak ngobrol, bisa lah kayak diajak nego kayak gitu-gitu. Nah begitu manajer masuk dia bilang, ini kayak gue bakal dibenci sih, karena begitu gue masuk jadi banyak banget nih restrictions-nya gitu kan. Nah tapi gue sama Oti kita agree on, gak apa-apa, pokoknya do what's right for the business. Kalau misalnya emang ternyata nanti ada karyawan yang berhenti, dan that's also good gitu loh, karena tandanya dia nggak bisa setuju sama Melipir jadi lebih baik gitu. Jadi kita harus emang ready untuk kehilangan orang-orang kerja sih. Commute. Kemiut. Sorry, kebiasaan. Ada yang mau ditambahin lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita lanjut aja ke sesi Q&A. Jadi kan kita udah dapat banyak banget pertanyaan menarik nih dari attendees webinar session kali ini. Nah, tapi di antara itu semua kita udah ngerangkum dan dapat kira-kira beberapa pertanyaan yang generally orang-orang tuh nanyanya sama semua gitu. Jadinya kita lanjut aja ke Q&A pertama. Pertanyaan pertama adalah, how to sustain a business after coming back to working from the office? Nah, mungkin ini pertanyaannya lebih spesifik ke Kak Hani. Untuk Kak Hani, waktu dan tempat dipersilahkan. Ini yang kalau ini kayaknya sebenarnya tadi gue udah banyak bahas juga sih kalau misalnya untuk Melipir, karena dulu gue di Jogja, gue bisa handle langsung dan lebih gampang. Sekarang gue udah balik ke Jakarta, yang tadi udah gue kasih tau sih. Jadi lebih ke kontrolnya. Tadi kontrolnya ada 3 yang sudah disimbolkan juga oleh Kak Givari dengan baik. Nanti mungkin boleh disampaikan ulang aja Kak Givari. Nah, terus mungkin yang kedua lebih ke Haloka kali yang gue belum share. Jadi kan kalau Melipir itu emang kita jualannya produk ya, barangnya tangible ada gitu, orang bisa pegang. Kalau Haloka ini kan sebenarnya lebih ke jasa gitu, kayak webinar, and then consultation, and then trainings, kayak gitu-gitu. Kalau misalnya sekarang sih kayaknya yang mesti dipikirkan ke new normal adalah habitnya itu kalau dulu orang weekdays di rumah, sekarang mungkin nanti setelah PSBB diangkat, mereka bakal cabut lagi dari rumah gitu kan, weekend. Jadi apakah mungkin sekarang kita kelasnya mesti dipindah tiap hari Jumat atau hari Kamis malam atau kayak gimana, gitu-gitu sih. And then kalau di Haloka mungkin lebih ke moving forward, kira-kira topik apa sih yang bakalan menarik juga untuk orang-orang setelah mereka balik ke kantor, kayak gitu loh. Kalau sebelumnya kan lebih ke personal development nih. Nah mungkin setelah selesai ini, apakah perlu kita tap into career development juga, considering orang sekarang udah balik ke kantor and thinking about career again gitu misalnya. Lebih kayak gitu sih Kak. Tapi tadi udah dijawab semua ini. Oke. Nah, mungkin kalau dari segi bisnis kan udah dijawab, tapi mungkin lebih dari segi kayak gimana sih caranya Kak Hani bisa tetap motivated untuk ngelakuin itu semua, gara-gara kan abis pulang kantor capek banget nih, terus apalagi buat teman-teman pintar usaha lain yang mungkin kerjaannya mengharuskan mereka untuk pagi-pagi pulang pagi gitu kan. Ini mah personal nih. Iya, emang personal tau aja. Oke. Nah, jadi gimana caranya kayak nge-master up the motivation untuk bisa lanjutin itu semua, satu, dan juga gimana caranya nge-maintain energy level kayak yang Kak Hani punya sekarang, sampai udah bisa punya kerjaan di Unilever, terus udah punya si Melipir, terus juga ada Halo Talks. Maksudnya kan kayak itu banyak banget gitu loh, kayak ya banyak plate yang harus di-balance aja. Nah, kira-kira ada saran nggak gitu, kayak gimana cara bisa nge-keep yourself motivated-nya dari segi? Oke. Mungkin kalau keeping ourselves to be motivated itu banyak bisa dilakukan dengan banyak lah yang bisa dilakukan. Tapi menurut gue yang paling penting adalah planning. Ini gue actually juga masih belajar sama Harrison. Planning gitu. Jadi gue ngerti kayaknya seminggu ke depan nih kan udah kelihatan nih kalender bakalan padet kan. Ya udah kalau lu ngerasa lu nggak bisa bikin konten di hari itu, dan pokoknya komit, lu tetap harus serahin 3 konten dalam 1 minggu. Lu mau bikin hari apa aja terserah gitu loh. Let's just agree on the topics that we would like to discuss. But then ya udah lu mau bikin kapan bebas, tapi
yuk kita tiap jam 7 ngepost ya tiap hari, itu komitmennya. Dan apa ya, energi level, menurut gue lakukan segala sesuatu pada sesuai porsinya. Jadi means kalau lu lagi meeting, dan jangan multitask ngerjain kerjaan lain gitu. Biar meeting lu fokus, cepat selesai. Setelah meeting lu nggak usah ngulangin hal yang sama. Gitu. Jadi waktu meeting yang benar, set waktu lu 30 menit ngerjain kerjaan ini, kalau udah selesai ya udah ngerjain kerjaan lain gitu. Jadi disiplin waktu sih, biar lo nggak dragging ngerjain satu hal yang sama dari pagi sampai sore, tiba-tiba nyampe sore kayak aduh capek, masa gue masih harus bikin konten buat sesuatu yang gue nggak digaji gitu. On point gitu kan. Jadi biar nggak kayak gitu, ya udah bikinnya hari Minggu aja, ini kan besok nganggur gitu. Oke, jadinya emang susah ya kalau gampang ya semua orang udah ngakuin. yang penting tuh kayak harus ya gitu, tadi ada target di ujungnya, apa sih kita mau ngapain sih? Ya udah deh, terus hariannya ya harus komit aja, saling ingetin sama saling inisiatif. Alright, thank you Kak Hani. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu drumroll please. Competitive advantage. Produce the same products as competitors, do or invent a new one. Mungkin ini kayak lebih ke arah product differentiation gitu ya, inti pertanyaannya. Jadi karena tadi Kak Hani udah jawab, mungkin Kak Fadi mau jawab duluan untuk pertanyaan yang ini, gimana caranya differentiate product? Oke, kalau gua untuk jawab ini, mungkin ini ya, jawabannya lebih ke arah tergantung, semuanya tergantung. Same product, menurut gua it's okay, gua melakukan itu juga. Invent a new one, juga gua melakukan itu. Tapi balik lagi, kita lihat kita ujungnya mau kayak gimana. Kalau kita lihat mengacu pada teori ya, ada teorinya yang teori si product life cycle itu, dimana kalau si yang invent a new one itu pasti dia punya first advantage, yaitu dia bisa first promotion, dia bisa price skimming, dia bisa melakukan apa aja untuk sebagai invent a new one. Tapi bedanya kalau udah kita hidup same product as competitor, kita bisa melakukan apa yang udah si inventor duluan, kita bisa replika lah, apa kita bisa modif. Dengan begitu menurut gue kita bisa punya USP beda dikit lah, yang bisa balik lagi kita bisa meraih lebih dari yang lainnya gitu. Kalau kita lihat kayak contoh lah toko kopi gitu, kita lihat si kopi tuku, kalau kita bahas itu menurut gue itu oke banget. Dia sebagai first mover juga untuk di toko kopi susu gitu. Dan itu dia, dan apalagi yang literannya juga itu dia first. Jadi ketika orang udah ngikutin, dia udah punya ada namanya, dia udah punya ininya. Dan menurut gue itu, tapi selain itu juga nggak ngaruh juga untuk yang lain-lainnya gitu. Balik lagi ya, jadi tergantung semuanya gitu. Dan menurut gue semuanya punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Tapi intinya kalau dari industri F&B ini, gue rasa itu adalah cuman enak dan branding. Kalau nggak enak, brandingnya bagus, nggak dibeli lagi, cuman buat gaya-gaya di foto awal. Kalau enak doang, brandingnya nggak bagus, ya sustain juga sih, tapi orang nggak ada yang tahu. Jadi enak dan branding, gue sih itu sih. Itu kunci dari Kak Fadi adalah enak dan branding ya, mungkin dari untuk differentiation ya. Kalau dari Kak Hani kira-kira apa tuh? Ini gue share learning gue di Unilever juga ya, mudah-mudahan bisa membantu. Jadi kalau menurut gue itu sebenarnya agree first mover advantage itu penting gitu kan. Tapi sebenarnya lo mesti ngeliat juga ke capability dari bisnis lo sendiri. Do you have the capability to actually educate a new market? For example, you would like to launch a new format gitu, atau a totally new product yang market nggak tahu ini fungsinya apa sih. Dan brand do-nya, task pertamanya kan adalah educate the market about the benefit of this product gitu. If you don't feel that your brand actually have that capacity to educate scalable market, then menurut gue amati, tiru, dan modifikasi gitu yang kayak tadi Kak Fadi bilang. Sebenarnya nggak apa-apa gitu, karena yang penting ada poin akhirnya sih. Yang penting lo bisa modifikasi gimana caranya lo memanfaatkan ternyata market actually udah ngerti kok ini produk fungsinya apa. Udah ngerti kok kopi susu kira-kira rasanya kayak gini. Udah ngerti kok personal branding itu ternyata penting. Dan lo modif gitu. Bagaimana cara brand lo itu bisa memberikan added value terhadap sesuatu yang mungkin udah mainstream.
Jadi kopi susu, oke kan kopi susu terkenalnya pakai gula kelapa, gula aren. Nah, bisa nggak sih lu bikin kopi susu, tapi setelah lu amati, lu tiru bikin es kopi susu, marketnya udah ngerti, dan lu modifikasi. Bisa nggak sekarang lu pakai madu? Bisa nggak sekarang lu pakai gula kelapa? Bisa nggak sekarang lu pakai kecap even? Kayak gitu loh. Modifikasinya ini dengan branding yang bagus, dikomunikasikan dengan bagus, anyway can win the market. Karena if you only have the first moving advantage, tapi lu nggak punya capacity and keberanian untuk grow, dan kompetitor lu yang scale-nya lebih gede itu bisa ngambil itu gitu loh. Karena ya gitu, sayang aja. Kayak gitulah. Kayak misalnya gue juga sekarang kan di Haloka ngomongin pertama kali itu kita ngomonginnya tentang personal branding. And then karena kita percaya banget personal branding itu penting, orang dengan personal branding itu mereka jadi tahu mereka bisa kontribusi apa buat di orang sekitarnya. Jadinya orang lain juga jadi tahu harus nawarin mereka opportunity apa gitu. Tapi kalau misalnya gue lihat ke belakang, makin banyak juga orang yang ngomongin tentang personal branding, which is menurut gue bagus banget. Karena gue berarti gak usah capek-capek edukasi orang bahwa personal branding itu penting gitu. But then dipikirin, dan gimana dong cara kita biar tetap bisa ngomongin personal branding, tapi ngena gitu. Orang tahu bahwa ini personal branding yang dibawain oleh Haloka. That's why kita punya KPI, pokoknya every konten yang kita deliver itu harus benar-benar praktikal. Itu harus benar-benar relevan, praktikal. Jadi begitu orang selesai kelas, mereka tahu apa sih 3 hal yang harus mereka lakuin gitu. Kita nggak pengen punya konten yang istilahnya ngambang, bagus, tapi setelah tutup telepon terus gue ngapain ya, mulainya dari mana ya gitu. Nah, kita pengen kasih tahu, oke, ngejalannya ABC. Kalau lu mau follow up, follow kita di Instagram, nanti kita juga akan regularly update about how to get there gitu misalnya. Jangan lupa di follow guys, Haloka Talks. Guys, jangan lupa di follow ya. Nah, anyway, menurut gue ini menarik banget sama yang si Kak Hani bilang tadi. Gara-gara pasti gue tahu banyak orang di sini yang gunain excuse untuk nggak jadi bikin bisnisnya, termasuk gue pribadi. Itu adalah kan udah banyak kompetitornya, nanti saingannya berat banget, gimana bla 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 bla. Tapi ya itu dia ya, satu lagi yang kita mungkin masih belum kepikiran, itu tadi yang Kak Hani bilang adalah ya emang kalau emang lo mau jadi first mover, pasti kita harus ada cost untuk nge-educate the market, dan mungkin belum tentu juga kita bisa, dan nanti yang ada malah ide kita dicaplok, dan ujung-ujungnya nggak untung juga. Jadinya ya mungkin emang terserah sih kalian mau ngadaptasi strategi yang kayak gimana. Cuman ya berarti intinya jangan jadiin kompetitor sebagai excuse kali ya kakak semua ya, kayak gitu ya. Betul. Jadi justru kalian pelajarin kompetitor dan cari diferensiasinya buat kamu tuh apa. Dan diferensiasi tuh bisa banyak banget, bisa dari customer experience-nya, bisa dari produknya kan juga banyak banget, bisa dari packaging-nya, bisa dari warna produknya, bentuknya, gitu-gitu. Jadi banyak banget yang bisa dielaborate. Again, postnya sudah ada di Haloka Talks, boleh dicari kalau mau tahu lebih lanjut. Oke. Thank you Kak Ani. Thank you. Sekarang move on ke next question aja. Drum roll please. Okay, do we have to expect our business will indefinitely sustain, or should we expect our business to end at some point in time? Ini pertanyaannya menarik ya. Jadinya apakah kita harus nge-expect bisnis kita akan berjalan terus, atau ya kita emang ngasih expiration date ke bisnis kita? Mungkin ada yang mau jawab duluan, angkat tangan, Kak Hani atau Kak Fadi? Saya Fadi dulu aja ya. Oke, silakan. Oke. Kalau saya percaya pada kita harus kasih expiry date. Dari Cikini pertama kali dibuat, gue udah bilang kalau Cikini 5 dalam 5 tahun ke depan, 4 atau 5 tahun ke depan itu tutup. Dan sekarang bener 4 tahun tutup. Akhirnya tutupnya itu dalam artian gue rebranding. Itu gue percaya itu. Karena menurut gue yang bisa sustain terus-terusan itu adalah yang cuman punya kultural atau historical. Itu yang bisa. Contoh ya kayak kita yang udah terkenal lah, asinan apa gitu, atau enggak sate soto Betawi Haji Mamat gitu. Udah itu dia emang udah bisa sustain aja dengan kayak gitu loh. Karena dia emang hidupnya udah hidup di era udah itu menjadi culture atau history bagi orang. Tapi kalau kita yang kayak kita bikinnya emang ada zamannya, menurut gue itu emang kita harus kasih waktu tenggat untuk
dia hidup dan matinya gitu. Dan sekarang Cikini 5 dengan pas waktu corona ini dan waktu covid ini, gue akhirnya memutuskan untuk gue tutup umurnya, dan gue mencoba membuka yang baru dengan rebranding baru dengan gaya yang lebih ke arah target market yang selama itu gue nggak pernah nyadar. Awal gue bikin, gue ngerasa Cikini 5 itu idenya itu ke arah union atau ke arah monolog lah, gaya-gaya kayak gitu. Tapi ternyata customernya itu nggak kayak gitu. Gue ternyata hidup lokasi, karena lokasi itu menentukan. Gue ternyata Cikini 5 itu hidup di lokasi ring 1, di mana banyak perusahaan-perusahaan pemerintah. Terus habis itu gue hidup juga di ternyata yang sesnya itu lumayan tinggi, karena gue nggak bisa ngambil sesnya nggak bisa terlalu rendah. Di situ gue belajar ternyata yang gue selama ini idealiskan terhadap Cikini nggak nyampe. Akhirnya gue harus men-rebrand itu. Cuman karena gue Cikini 5 udah gue bawa dari itu, dan kalau gue stop di tengah-tengah, baru umurnya 1 tahun masa langsung di stop, baru umurnya 2 tahun langsung di stop, gue merasa kayak gak wajar sih, kelihatannya kayak kita, wah ini tutup nih gak laku gitu kan. Nah ada covid ini gue manfaatin aja, yaudah kita, orang gak bakal nyangka kok kalau kita sebenarnya tutup karena pengen ganti atau renovasi. Jadi gue manipulasi dengan keberadaan ini, gue jadiin emang ini waktu untuk tutup dan waktu untuk gue rebrand baru dengan Cikini 5 yang baru. Kayak gitu sih kalau gue. Jadi gue percaya dengan ada expired date-nya, dan untuk yang sustain itu untuk yang kalau gue hidupnya bisa sampai cultural, udah sampai historical, gue percaya sama hidup terus-terusan. Kayak gitu sih. Nice, thank you Kak Fadi. Jadi mungkin nggak not necessarily tutup, tapi lebih ke arah kayak phoenix gitu kali ya, habis kebakar dia jadi burung baru lagi. Ya bener, lebih ke arah kita tutup kayak customer tahu kalau ini tuh di rebrand ulang gitu, bukan kayak tutup secara tutup beneran gitu. Kalau gue melakukan hal itu karena gue baru sadar ada customer yang gue nggak sadar gue bisa caplok, itu baru sih kelihatannya aneh gitu. Tapi balik lagi, emang bisnis ini juga bisa jadi belajar ya, karena gue banyak belajar banget. Salah satu contohnya tadi riset di awal untuk marketingnya siapa. Gue melakukan risetnya waktu itu masih ya anak kuliahan, jadi masih kayak gitu seadanya, seidealis gue. Ternyata customernya bukan kayak gitu yang datang, dan di akhir-akhir ujung pas gue lagi masuk ke dalam ngurusin itu, gue coba aja untuk kita fokus ke arah udah kita, karena customer kita nih, kalau tadi mungkin Kak Hani customernya anak kuliah, kita customernya lebih ke arah anak-anak kerja yang umurnya itu 28 tahun sampai ke ibu-ibu arisan, lebih ke arah sana. Jadi kayak gue yang umurnya masih jauh dari mereka harus mencoba berpikir seperti mereka untuk customer-nya dapet kayak gitu. Gue lebih ke arah sana sih kayak gitu menurut gue. Ya ini pas untuk gue coba dalam kata lain tutup, tapi sebenarnya gue rebrand kayak gitu sih. Thank you Kak Fadi. Mungkin Kak Hani ada yang mau ditambahin sebelum kita menyelesaikan sesi ini? Biar seru kasih perspektif yang berbeda kali ya. Tapi actually sebenarnya gue lumayan setuju sama Fadi gitu. Bisnis itu punya ini apa namanya, product life cycle. Kapan kira-kira dia akan mature and then turun. Nah, tapi gue juga mempelajari sebenarnya product life cycle itu bisa di-extend. Kalau misalnya lu in the middle of waktu dia udah mature and then lu pivot atau lu launching new product, new concept kayak gitu kan. Nah, kalau menurut gue pikirannya harus bisnis ini sustain selama-lamanya, tapi action yang diambil mungkin harus as if this business has expiry date gitu. Jadi visinya kita akan memperpanjang product life cycle, tapi actual plan-nya kita kalau 5 tahun kita nggak ngelakuin ini, mati nih. Jadi harus cepat geraknya. Mungkin lebih ke situ kali ya. Karena kalau misalnya lihat melipir gitu, menurut gue kalau udah sampai bertahan bisa 5 tahun, itu definitely gue pasti udah punya bisnis lain. Karena duit dari melipir akan gue puterin untuk bikin another new business gitu kan. Karena mungkin udah agak mature, udah agak turun, sunset. Tapi kalau misalnya bisnis-bisnis kayak Haloka gitu, yang bergeraknya di bidang jasa, justru makin panjang, itu makin kredibel, makin banyak yang bisa dilakuin. Kalau sekarang kita mungkin cuma di B2C, probably in the next 2-3 years, kalau kita udah punya enough credibility and portfolio, mungkin kita bisa start
moving ke B2B gitu loh. Ngasih training ke sekolah-sekolah, ngasih training ke employee. Jadi benar-benar tergantung gimana kita sebagai owner itu punya visi sih ke depannya, sama bisa ngelihat produknya ini bisa di-expand sebesar apa sih. Kalau misalnya ternyata bisa, misalnya for Haloka gitu, sekarang mungkin even kemarin udah sempat ngobrol, kepikiran nanti lucu juga ya kalau kita bisa punya merchandising kayak gitu-gitu. Even udah sampai situ, tapi nggak tahu kapan, tapi kepikirannya ini kok kayaknya bisa macam-macam ya, bisa B2B, B2C, training, individual, merchandising, mungkin nanti punya lalala, lili gitu. Nah itu mungkin pikirannya pengennya sih sustain gitu. Jadi nanti di hari tua nggak usah kerja 9 to 5 terus. Gitu kakak-kakak. Oke, thank you banget Kak Hani. Jadi menarik banget ya kalau emang mau ngomongin kayak life cycle atau expiry date, ya emang balik lagi tergantung ke produk atau service yang kita tawarkan apaan gitu. Jadi kalau emang kayak tadi Kak Hani bilang, of course kalau misalkan urusannya training ya pasti makin lama credibility-nya makin bagus juga, karena kan ya udah lama lah ya gitu, dan udah bisa ngebangun brand lah ibaratnya kayak gitu. Nah, untuk nutup semuanya, mungkin Pintar Usaha pengen minta kayak satu kalimat terakhir aja nih dari Kak Hani dan Kak Fadi. Nah, mungkin bisa dimulai dari Kak Fadi dulu, mau ngomong apa ke teman-teman Pintar Usaha yang lain? Kalimat apa nih contohnya nih, maksudnya Ya, kalimat pesan atau apa? Pertanyaan atau jualan, atau jualan. Jualan juga boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Apapun itu, pokoknya Nggak, kalau kita karena lagi ngomongin ini, kalimat atau kata yang menurut gue paling pas adalah mencoba berinovasi dan beradaptasi terhadap semua keadaan. Kayak gitu sih menurut gue. Itu aja sih, itu udah menurut gue udah dalam, dan kita harus benar-benar bisa di setiap keadaan. Gue nggak, jangan jadikan excuse apapun gitu loh. Untuk dari masa pandemi ini atau di masa apa, jadiin sesuai balik lagi kayak Kak Hani bilang, sesuai visi apa. Kalau emang visinya emang untuk maju, ya jangan menyerah karena sesuatu gitu loh. Jadi inovasi dan beradaptasi. berarti intinya innovate, adapt, overcome ya. Kayak Bear Grylls. Oke, never mind. Kita lanjut aja ke Kak Hani. Kira-kira Kak Hani mau ngomong apa? Kalau gue mungkin 2 kalimat. Jadi menurut gue, lu pertama kali harus cari tahu dulu lu maunya apa. Ya, jadi harus tahu dulu nih kita siapa sih, maunya apa. Baru habis itu lu tentuin goalnya, yang tadi dibilang visinya. Lu mau jadi kayak gimana sih? End goalnya mau seperti apa? Nah, yang penting lu udah tahu sekarang lu di mana, ujungnya apa, sama kayak kalau pakai Google Map gitu kan. Di rumah gue mau ke ITC Kuningan nih, bisa lewat Menteng dulu, bisa lewat Pondok Indah dulu, bisa langsung nyampe juga. Jadi selama lu udah tahu lu sekarang posisinya di mana, tujuan akhirnya apa, apapun yang ada di tengahnya itu harus jalanin yang pada jalanin, inovasi dan adaptasi. Tapi maju terus bro, harus committed sama tujuan di akhirnya. Gitu. Good luck guys. Thank you Kak Fadi dan Kak Hani semua, dan thank you juga untuk semua audiens yang udah stick di webinar pertama kita, udah sejam. Thank you atas waktunya. Nah, untuk Pintar Usaha sendiri, tim akan mempost beberapa key takeaways dari webinar kali ini, jadi stay tune terus, dan juga jangan lupa follow Instagram kami di @pintarusaha. Thank you guys. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you.